Identitas buku. Judul buku A'malul Qulub, karya Khalid Usman Alsab. Penulis Dr. Andes Khalid Usman Alsab. Diterjemahkan dari silsilah A'malul Qulub. Penerjemah Tatam Wijaya. Tebal buku 283 halaman. Penerbit PT Kaf Media Kreatif. Jalan Kebagusan 2 nomor 9. Kota terbit Jakarta Selatan. Cetakan ke-1 April 2020. Harga 75.000. Dr. Khalid Usman Alsab merupakan salah seorang ulama asal Saudi Arabia yang menuliskan buku yang berjudul A'malul Qulub, yang dimana di dalam buku ini mengupas tentang hakikat dan aktivitas-aktivitas hati, agar kita bisa mengetahui hakikat hati itu sendiri dan mampu memahami aktivitas-aktivitasnya, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Di dalam buku A'malul Qulub ini menjabarkan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh hati dan membantu kita mencapai kesempurnaan dalam beribadah, serta memahami agama, juga membantu kita untuk menaklukkan keegoisan yang tertanam di dalam diri. Dan juga penjelasan di dalam buku ini dimulai dari definisi hingga hal-hal yang berkaitan dengan keikhlasan, keyakinan, serta kekhusyukan seorang hamba. Di dalam buku ini terdapat hadis yang berbunyi, sesungguhnya di dalam diri manusia ada sebuah organ. Jika ia baik, maka akan baik pula seluruh amalnya. Dan jika ia rusak, maka akan rusak pula seluruh amalnya. Ketahuilah, ia adalah hati. Nah, apakah hakikat hati? Apakah ia berada di jantung atau di otak? Apa saja yang dapat merusak hati? Apa saja yang diperlukan untuk memperbaikinya? Apa yang dimaksud dengan kerja hati? Mengapa kerja hati begitu penting dan lebih unggul daripada kerja anggota tubuh yang lain? Nah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan penting ini, Dr. Khalid Usman Alsab mengajak para pembaca untuk memasuki ruang-ruang kerja hati, mulai dari seluk-beluk ikhlas, makna dan hakikat yakin, serta rahasia khusyuk. Oke, baik. Yang pertama yaitu adalah pembahasan tentang hakikat hati. Menurut Dr. Khalid mengatakan bahwasanya sifat daripada hati itu adalah sifatnya bisa berubah-ubah. Nah, ada yang lebih penting untuk kita kaji dalam buku ini, yaitu adalah amalan hati. Amalan hati ini bisa berdampak pada badan atau diri sendiri. Contoh misalnya, ketika seseorang beramal tetapi hilang rasa keikhlasan di dalam dirinya, maka orang tersebut bisa dikategorikan menjadi orang yang syirik. Nah, amalan hati ini bisa menjadi dasar pula untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berzikir, bertauhid dan lain-lain. Baik, yang kedua yaitu adalah ikhlas. Satu hal yang perlu kita garis bawahi di bab ini adalah keikhlasan sangat berpengaruh pada perbuatan manusia. Nah, Dr. Khalid mengatakan bahwasanya segala perilaku yang dilakukan atas dasar ikhlas, kelak di hari kiamat, amal baik akan dibalas dengan perilaku ganda. Baik ukuran amal itu kecil maupun besar. Sebaliknya, amalan yang tidak dilakukan atas dasar ikhlas, pahala yang diperoleh sangat kecil. Kemudian Dr. Khalid mengutip ucapan Ibnu Mubarak. Itu adalah amal kecil menjadi besar karena niatnya, namun tidak sedikit pula amalan banyak menjadi sedikit karena niatnya. Yang ketiga, pada pembahasan ini yaitu tentang yakin. Menurut Dr. Andes Khalid, keyakinan memiliki banyak pengaruh, baik terhadap hati, perilaku, sikap maupun perbuatan. Di antara pengaruh tersebut adalah jika keyakinan sudah sampai ke hati, maka hati tersebut akan penuh dengan cahaya dan kelapangan, jauh dari sifat-sifat yang menafikannya seperti keraguan, kegamangan, kegelisahan, dan sebagainya. Dr. Andes Khalid mengutip ucapan Ibnu Al-Qayyim, yaitu berbeda dengan keyakinan, keraguan, kegelisahan justru melahirkan kegalauan, kesedihan, kebingungan, dan perasaan yang hanya Allah yang mengetahui. Semua perasaan itu akan hilang dengan ilmu dan keyakinan.
Wajarlah jika keraguan akan mendatangkan rasa panas bagi orang yang mengalaminya. Pada pembahasan yang keempat yaitu khusyuk. Menurut Dr. Andes Khalid, kekhusyukan memiliki banyak manfaat bagi diri. Di antaranya yaitu khusyuk dapat mengusir setan dalam hati, mendapatkan keluhuran dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencapai sesuatu yang diinginkan, melahirkan akhlak terpuji serta mengembalikan kodrat sebagai hamba. Nah, memahami kerja hati dan menunaikannya bukanlah sarana, melainkan suatu tujuan. Di dalam buku ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari buku ini yaitu yang pertama, covernya yang menarik sehingga membuat kita tertarik untuk membacanya. Yang kedua, penulis menggunakan bahasa yang ringan sehingga mudah untuk dipahami. Yang ketiga, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah-kisah para nabi dan kisah para sahabat serta orang yang dekat dengan Rasulullah, yang dimana kisah-kisah tersebut menceritakan tentang keyakinan, keikhlasan, dan kekhusyukan para orang-orang terdahulu yang luar biasa. Sehingga ketika kita membaca buku ini, membuat kita termotivasi untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah. Yang keempat itu, setiap ungkapan yang ada di dalam buku ini selalu diiringi dengan contoh-contoh, sehingga membuat kita lebih mengerti apa maksud dari ungkapan tersebut. Selain kelebihan, buku ini juga terdapat kekurangan. Adapun kekurangan di dalam buku ini, yang pertama yaitu di dalam buku terdapat kesalahan kosakata dalam penulisan. Kemudian yang kedua, terdapat ungkapan atau syair yang sulit untuk dimengerti. Kemudian yang ketiga, di dalam buku ini dituliskan arti dari suatu ayat Al-Quran dan hadis, tetapi dalilnya itu tidak dituliskan. Demikianlah video hasil presensi kami. Semoga bermanfaat.